Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Berikut presentasi dari kelompok kami. Oke, untuk KB yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, dan keterbatasan model jaring laba-laba atau WIBET. Yang poin A, pengertian model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau bidang pengembangan. Karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring laba-laba, maka dari tema tersebut kemudian ditentukan subtema sehingga akan memperjelas tema utama dengan menggunakan beberapa aspek kemampuan dasar yang ingin dikembangkan. Untuk yang poin B, kelebihan dan keterbatasan model jaring laba-laba. Untuk kelebihan model jaring laba-laba, yang pertama, ada kekuatan motivasi yang berasal dari proses penentuan tema yang diminati oleh anak-anak. Untuk yang penjelasannya, tema pada model ini biasanya ditentukan bersama oleh guru dan anak melalui percakapan atau diskusi ringan. Untuk yang kedua, model jaring laba-laba relatif mudah dilakukan para guru, termasuk guru TK pemula. Model jaring laba-laba cukup mudah dilaksanakan oleh para guru, termasuk oleh guru yang belum berpengalaman, karena model ini sangat alamiah dengan adanya tema. Untuk yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim karena semua anggota tim guru sebagai pengembang dapat bekerja sama untuk mengembangkan semua bidang atau aspek pengembangan melalui satu tema saja, sehingga tidak terjadi ketumpang tindih dalam materi pembelajaran. Untuk yang keempat, pendekatan tematik memberikan kejelasan payung yang akan memotivasi anak maupun guru. Digunakannya satu tema saja sebagai payung atau pusat minat sangat sesuai dengan cara berpikir anak yang masih holistik. Yang kelima, model ini juga memudahkan anak untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda namun saling terkait dalam satu tema. Modul 4, pembelajaran terpadu model jaring laba-laba memiliki kekurangan, yaitu salah satunya yang pertama, cukup sulit dalam melatih dan menentukan tema. Kedua, guru cenderung merumuskan tema yang dangkal. Ketiga, guru tetap harus dapat memenuhi misi kurikulum baku. Yang keempat, sering kali guna lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan daripada pengembangan konsep. Adapun kekuatan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba itu ada 5. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan karena berkeinginan dari kebutuhan anak. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan mencoba memecahkan berbagai masalah. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, bertoleransi, berkomunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Sekian. Baik, pada KB kedua ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat rancangan pembelajaran terpadu. Yang A yaitu mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok. Yang B yaitu mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya. Berikut contohnya. C yaitu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. D. Menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Langkah keempat ini sebenarnya dapat langsung dilakukan pada saat kita melaksanakan langkah ketiga. Akan tetapi untuk guru pemula sebaiknya dibuat dalam jaring yang terpisah supaya kegiatan yang direncanakan terlihat dengan jelas. E. Menyusun rencana kegiatan mingguan.
Setelah kegiatan tersusun, kita perlu membuat rencana kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu atau SKM. Model SKM yang biasa digunakan di TK ada 2 macam, yaitu dilihat dari sisi bentuk bagannya dapat digunakan bentuk webet atau bentuk matriks. Sedangkan dari sisi perorganisasian kelasnya terdapat model pembelajaran kelompok dan model pembelajaran berdasarkan minat. Standar acuannya adalah bagaimana kegiatan 1 minggu yang sudah direncanakan sesuai dengan indikator tersebut dapat dicapai dalam 1 minggu juga. F. Menyusun rencana kegiatan harian. Setelah SKM disusun, kita perlu menjabarkannya dalam rencana kegiatan harian yang biasanya disebut dengan satuan kegiatan harian atau SKH. Apabila ditinjau dari bentuk bagannya, maka SKH terdiri dari 2 model yang dapat digunakan, yaitu bentuk webet dan bentuk matriks. Kelebihan SKH bentuk webet adalah kita dengan mudah dapat melihat jenis kegiatan dalam suatu hari secara keseluruhan. Sedangkan kekurangannya adalah tahap demi tahap kegiatan sejak pembukaan sampai dengan penutup tidak akan terlihat. Sebaliknya, SKH bentuk matriks memudahkan kita untuk melihat tahap-tahap kegiatan dari pembukaan sampai dengan penutup. Juga alat dan sumber belajar yang diperlukan, tetapi membutuhkan waktu cukup lama untuk membuatnya. Dari sisi perorganisasian kelasnya, SKH juga ada 2 model, yaitu model pembelajaran kelompok dan model pembelajaran berdasarkan minat. Berikut presentasi dari kelompok 4 modul keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.